Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi manajemen sumber daya alam yang berjudul analisis jabatan dan rencana pekerjaan materi ketiga dan keempat. Analisis jabatan. Analisis jabatan job analysis adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu jabatan, termasuk tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kualifikasi, serta kondisi kerja yang terkait dengan jabatan tersebut. Analisis jabatan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan SDM untuk menentukan kebutuhan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, termasuk untuk keperluan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua ada desain organisasi, untuk merencanakan struktur organisasi yang efektif dan efisien, serta menentukan hubungan antar jabatan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, untuk mengembangkan standar kinerja dan alat evaluasi kinerja yang sesuai dengan jabatan. Yang keempat ada kompensasi dan tunjangan, untuk menentukan tingkat kompensasi dan tunjangan yang adil dan layak bagi pemegang jabatan. Yang kelima ada keselamatan dan kesehatan kerja, untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan mengembangkan langkah-langkah pengendalian risiko. Analisis jabatan merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan oleh setiap organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Dengan melakukan analisis jabatan, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat tentang kebutuhan SDM dan karakteristik jabatan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai bidang, seperti perencanaan SDM, desain organisasi, evaluasi kinerja, kompensasi, dan tunjangan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Landasan utama kegiatan MSDM. Landasan utama kegiatan MSDM adalah manusia. Manusia adalah sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi. Tanpa manusia, organisasi tidak akan dapat beroperasi. Oleh karena itu, MSDM harus berfokus pada pengelolaan dan pengembangan manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa landasan utama kegiatan MSDM. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, MSDM harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Manusia sebagai makhluk yang membutuhkan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. MSDM harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut agar karyawan dapat bekerja dengan optimal. Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi. Manusia memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kemampuannya. MSDM harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan berkualitas. Kegiatan ini meliputi perencanaan kebutuhan karyawan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Terus ada lagi pengelolaan sumber daya manusia, bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kegiatan ini meliputi kompensasi, benefit, keselamatan kerja, dan hubungan industrial. Penilaian dan pengembangan kinerja bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja karyawan. Kegiatan ini meliputi penilaian kinerja, pemberian umpan balik, dan pengembangan karir karyawan. Pelaksanakan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang persyaratan dan konteks suatu jabatan.
Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun uraian jabatan dan syarat jabatan. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, tim analisis jabatan perlu menyusun rencana yang meliputi tujuan analisis, tujuan analisis jabatan, metode pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan dan anggaran. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Data analisis jabatan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain pemegang jabatan, atasan langsung, ahli di bidangnya, dan dokumen. Dokumen-dokumen terkait seperti struktur organisasi, tata kerja, uraian jabatan, dan syarat jabatan. Yang ketiga ada analisis data. Setelah data terkumpul, tim analisis jabatan perlu melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi jabatan, persyaratan jabatan seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan pengetahuan, kondisi kerja. Yang keempat yaitu ada penyusunan uraian jabatan dan syarat jabatan. Berdasarkan hasil analisis data, tim analisis jabatan perlu menyusun uraian jabatan dan syarat jabatan. Uraian jabatan memuat informasi tentang identitas jabatan, tugas pokok dan fungsi jabatan, wewenang dan tanggung jawab, hubungan kerja dan persyaratan jabatan. Syarat jabatan memuat informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan. Yang kelima yaitu ada validasi dan penerapan. Uraian jabatan dan syarat jabatan yang telah disusun per divalidasi oleh tim analisis jabatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah divalidasi, uraian jabatan dan syarat jabatan dapat diterapkan untuk berbagai keperluan seperti rekrutmen dan seleksi pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, penetapan kompensasi dan tunjangan pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan pengembangan karir pegawai. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Identifikasi jabatan yang akan dianalisis adalah langkah awal dalam proses analisis jabatan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar analisis jabatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, yaitu tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi. Tujuan analisis jabatan akan menentukan jabatan-jabatan mana yang perlu dianalisis. Strategi bisnis. Perubahan strategi bisnis dapat berdampak pada perubahan jabatan-jabatan yang ada. Oleh karena itu, analisis jabatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi analisis jabatan dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Oleh karena itu, analisis jabatan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan di masa mendatang. Berikut adalah beberapa informasi dan data yang perlu dikumpulkan dalam analisis jabatan. Yang pertama yaitu ada deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan adalah penjelasan tertulis tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari suatu jabatan. Yang kedua yaitu ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mengisi suatu jabatan. Karakteristik jabatan. Karakteristik jabatan adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu jabatan, seperti kondisi kerja, lingkungan kerja, dan persyaratan fisik. Analisis jabatan merupakan proses yang penting untuk dilakukan oleh organisasi. Analisis jabatan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi dan data yang akurat dan bermanfaat untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi analisis jabatan, perekrutan dan seleksi. Informasi di analisis jabatan digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.
Deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja dari suatu posisi. Spesifikasi pekerjaan menjelaskan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut, seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Informasi ini digunakan untuk menyaring kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi yang tersedia. Terusnya ada penilaian kinerja. Informasi analisis jabatan digunakan untuk menetapkan standar kinerja untuk setiap posisi. Standar ini digunakan untuk menilai kinerja karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus ada pengembangan karyawan. Informasi analisis jabatan digunakan untuk merencanakan pengembangan karyawan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Terus ada kompensasi. Informasi analisis jabatan digunakan untuk menentukan kompensasi yang tepat untuk setiap posisi. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Terusnya ada pemetaan karir. Informasi analisis jabatan digunakan untuk memetakan karir karyawan. Informasi dapat digunakan untuk membantu karyawan merencanakan karir mereka dan mengidentifikasi jalur karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Langkah-langkah penting dalam penggunaan informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki arti. Informasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau menambah pengetahuan. Untuk dapat menggunakan informasi secara efektif, diperlukan langkah-langkah penting berikut ini. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan. Terus yang kedua ada kumpulkan informasi. Setelah kebutuhan informasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, situs web, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait. Terusnya ada evaluasi informasi. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, relevan, dan terkini. Yang keempat yaitu ada organisasi informasi. Setelah informasi dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses memahami dan menggunakan informasi tersebut. Yang kelima yaitu ada gunakan informasi. Langkah terakhir adalah menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan. Informasi dapat digunakan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau menambah pengetahuan. Kesimpulan. Analisis jabatan dan rencana pekerjaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan merupakan proses mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Sedangkan rencana pekerjaan adalah proses penentuan kebutuhan SDM di masa depan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut untuk mengenai kesimpulan tersebut. Analisis jabatan merupakan dasar bagi perencanaan SDM. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan seperti tugas dan tanggung jawab, kualifikasi, dan kondisi kerja digunakan untuk menentukan kebutuhan SDM di masa depan. Dengan mengetahui kebutuhan SDM, organisasi dapat menyusun rencana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis jabatan dapat membantu organisasi dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan evaluasi kinerja. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan dapat digunakan untuk menyusun kriteria rekrutmen dan seleksi, menentukan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan, serta mengevaluasi kinerja. Terusnya ada rencana pekerjaan, merupakan hal yang penting untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas. Dengan memiliki rencana pekerjaan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, analisis jabatan dan rencana pekerjaan merupakan dua hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan saling mendukung untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan dari menjelaskan materi manajemen sumber daya
manusia kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.